anak-anakku sayang, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dan tetap oleh lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada pembelajaran IPA yang akan Ibu Lara sampaikan pada kali ini ialah materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan maupun hewan. Semoga video pembelajaran online kali ini yang akan Ibu paparkan dapat kalian mengerti. Kalian simak baik-baik ya nak. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin dalam berolahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menjelaskan proses yang terjadi setelah fertilisasi pada tumbuhan dan hewan. Yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Yang kelima, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir, menjelaskan konsep kromosom dan pembelahan sel. Perhatikan baik-baik peta konsep kali ini. Reproduksi makhluk hidup terdiri atas reproduksi vegetatif pada tumbuhan meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan spora. Reproduksi vegetatif pada hewan terdiri atas fragmentasi, tunas, partenogenesis. Sedangkan reproduksi generatif pada tumbuhan dengan cara penyerbukan dan fertilisasi. Reproduksi generatif pada hewan dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu terjadi pada setiap jenis makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk berkembang biak, yaitu yang disebut reproduksi. Nah, kemampuan untuk bereproduksi ini memiliki tujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya, di mana sistem reproduksi makhluk hidup itu berbeda-beda, nak. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup juga berbeda-beda. Sistem reproduksi pada tumbuhan melakukan reproduksi secara vegetatif yaitu aseksual, generatif secara seksual ataupun keduanya. Nah, reproduksi vegetatif dengan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif dengan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu bisa terjadi secara rizoma, biasanya pada tumbuhan jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Sedangkan umbi lapis pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bakung. Pada umbi batang biasanya pada tumbuhan kentang dan ubi jalar. Sedangkan pada umbi akar terjadi pada tumbuhan singkong, bengkoang, dan dahlia. Pada proses tunas biasanya terjadi pada tumbuhan pisang dan tebu. Pada tunas adventif pada tumbuhan cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Sedangkan stolon atau geragi terjadi pada tumbuhan arbe, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Dan yang terakhir, pembentukan spora biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan paku. Perhatikan gambar contoh proses tumbuhan secara vegetatif. Ada rizoma dengan tumbuhan jahe, ada umbi lapis pada bawang merah, ada umbi batang pada tumbuhan kentang, ada tunas adventif pada daun cocor bebek, ada stolon pada stroberi, dan spora pada tumbuhan lumut. Nah, reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji biasanya disebut secara seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi ini biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ini adalah contoh struktur bunga yang sempurna. Biasanya memiliki benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, atau bakal buah yang disebut putik secara keseluruhan, serta memiliki dasar bunga, bakal biji, kelopak, dan yang pasti mahkotanya. Nah, alat kelamin jantan ini terdiri sejumlah benang sari dan stamen. Nah, tumbuhan berbiji biasanya memiliki
tertutup memiliki bunga yang merupakan alat reproduksi secara generatif. Nah, alat kelamin betinanya memiliki putik yang tersusun atas bakal buah ovarium, tangkal putik atau stilus dan kepala putik atau stigma. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina, perhatikan gambarnya ya nak. Di dalamnya terdapat ruang sari yang memiliki sel induk mikrospora yang diploid, sedangkan sel induk mikrosporanya membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah, ini merupakan foto atau gambar tentang pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Biasanya bakal buahnya merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Nah, bakal buah ini terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal bijinya pasti terdapat sel telur yang merupakan gamet betina, dan di dalam bakal bijinya juga terdapat sel induk megaspora atau betina yang diploid. Nah, sel induk megaspora biasanya itu berproses secara meiosis yang menghasilkan 4 sel haploid. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau getonogami. Dan yang terakhir adalah alogami yang disebut penyerbukan silang. Pembuahan pada tumbuhan berbiji terjadi pada proses pembuahan ganda pada tumbuhan berbunga. Perhatikan prosesnya ya nak. Di sini terjadi pembuahan yang merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Perkembangan biji. Nah, struktur biji pada dikotil maupun monokotil itu memiliki embrio. Nah, pada embrio dikotil itu ada plumula, epikotil, kotiledon, hipokotil, radikula, testa atau kulit biji, hilum, dan mikropil. Sedangkan struktur biji pada tumbuhan monokotil memiliki perikarp, endosperma, kotiledon, koleoptil, plumula, radikula, koleoriza. Biasanya struktur biji embrio yang dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan, dan embrio dan persediaan makanan ini biasanya terbungkus oleh selaput biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imibisi. Nah, imibisi ini merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Perhatikan gambar tipe perkecambahan pada dikotil. Ada epigeal, ada hipogeal, serta ada monokotil. Nah, metagenesis merupakan siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau yang disebut sebagai proses metagenesis. Pergiliran di sini merupakan pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase gametofit. Merupakan fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap penghasilan gamet haploid, di mana fase sporopit atau fase vegetatif merupakan tahap yang menghasilkan spora. Nah, gametofit sendiri menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk sebuah zigot. Ini adalah gambar tentang metagenesis tumbuhan lumut Bryophyta dan metagenesis tumbuhan paku Petridophyta, di mana metagenesis tumbuhan lumut itu ada sporofit dewasa yang membentuk kapsul spora, kemudian protonema gametofit muda, dan kemudian berproses sebagai gametofit dewasa yang menghasilkan archegonium dengan telur, antheridium dengan sperma, kemudian gametofit berubah menjadi dewasa yaitu dengan rhizole. Sedangkan metagenesis tumbuhan paku itu diawali dengan spora, kemudian gametofit muda, archegonium dengan telur berubah menjadi rhizole. Nah, antheridiumnya dengan sperma berubah menjadi zigot. Nah, hal ini berubah menjadi sorus, menjadi sporofit dewasa, kemudian sporofit muda pada gametofit akan berproses menjadi metagenesis tumbuhan pada paku. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ada 2 hal nak, faktor internal yaitu gen dan hormon.
Kemudian faktor eksternal, ada air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Reproduksi pada hewan secara vegetatif ada fragmentasi, pembentukan tunas, partenogenesis. Kemudian reproduksi generatif pada hewan biasanya memiliki alat reproduksi seksual yang terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan ini disebut sebagai testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, dengan alat kelamin betina yang disebut ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina biasanya berproses melalui sel kelamin atau gamet yang disebut gametogenesis. Nah, gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Proses spermatogenesis bisa kalian amati pada gambar tersebut dan proses oogenesis bisa kalian amati pada gambar di sampingnya ya, Nak. Pembuahan pada hewan. Pembuahan adalah merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur, di mana pembuahan pada hewan-hewan terjadi di luar tubuh induk betina, sehingga disebut sebagai pembuahan eksternal. Nah, induk betina ini melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantannya mengeluarkan sel-sel sperma ke lokasi sel-sel telur berada sehingga terjadi pembuahan. Sebaliknya, Nak, pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan secara internal. Kemudian pembuahan internalnya terjadi di dalam tubuh induk betina. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat irreversible, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang biasanya ditandai oleh dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh yang bersifat kualitatif. Pada siklus hidup tertentu, terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua macam. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kalian bisa mengamati pada gambar di bawahnya. Di sini ada metamorfosis sempurna pada hewan katak dan kupu-kupu. Ada juga metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada hewan belalang. Kromosom dan pembelahan sel. Nah, salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Nah, reproduksi seksual ini dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies, di mana sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Kromosom biasanya mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di samping slide di sini, kalian bisa amati dalam tabel jumlah kromosom pada beberapa organisme. Misal ya, Nak, organisme manusia memiliki jumlah kromosom 46. Pada simpanse memiliki kromosom 48. Pada katak memiliki jumlah kromosom 26 dan masih banyak lainnya, contoh-contohnya yang bisa kalian amati. Pembelahan sel. Nah, pembelahan sel biasanya terjadi ke dalam dua hal. Yang pertama ada mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya, di mana pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Sedangkan meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, pembelahan meiosis biasanya terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin yang disebut gamet. Demikian hasil pemaparan materi tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan yang Ibu Lara sampaikan. Semoga kalian bisa mengamati, memahami hasil pemaparan tersebut ya, Nak. Ditunggu hasil pemaparan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.